Welcome to my channel. Halo, selamat datang di CBH, salam sehat dan juga selamat hari Sabtu buat teman-teman semua dimanapun kalian berada, baik yang di dalam negeri, di Indonesia maupun juga di luar negeri. Ya, kita akan kembali lagi round up ya berita-berita soal sepak bola, soal timnas, soal juga ada futsal yang saat ini gue rekam hanya bertaut sekitar 3-4 jam dari partai final di AFC Cup, final Piala Asia pertama kali yang berhasil digapai oleh tim asuhan dari Hector Soto. Ya, kita berharap yang terbaik. Gua nggak tahu, mungkin kalian nonton ini setelah pertandingan selesai. Apapun hasilnya, gua rasa kita patut berbangga dan memberikan standing applause dari Habibie dan kawan-kawan yang tampil sangat luar biasa, terutama saat menghadapi Jepang ya, memberikan kemampuan terbaiknya, memberikan 1000% buat tim nasional futsal kita. Nah, kita akan segera menikmati pertandingan tersebut kalau memang ini menjelang pertandingan final lawan Iran yang memang gak mudah, tapi yang pasti gue pengen update round up aja nih ya, jadi kayak gado-gado. Ada dua hal yang pengen gue ceritakan atau informasikan di sini, yaitu soal ya performa salah seorang pemain yang terus membuat Hartman kayaknya jatuh hati ya, yaitu Milano Jonathans, dan juga rangkuman dari transfer pemain, khususnya pemain diaspora atau pemain abroad yang pulang kampung. Nah, kita awali dari Milano Jonathans yang tadi malam kembali memberikan kontribusinya saat membawa Excelsior, ini klub yang meminjam dia dari mother clubnya itu Utrecht, di mana tadi malam Excelsior Rotterdam, ini nih nama lengkapnya, menang 2-0 atas NAC Breda. Ini memang tim lemah, tim papan bawah. Dan yang menarik adalah ini berarti hasil tidak terkalahkan dalam 5 laga sejak Milano Jonathans dipinjam oleh Excelsior. Jadi begitu dia masuk, langsung 4 kali seri dan kemarin menang. Dan dari 5 laga tersebut, 1 kali aja sebenarnya Milano Jonathans sebagai starter, sisanya sebagai super sub. Tapi sudah mencetak 2 gol. Ya, kemarin pun saat mengalahkan NAC Breda 2-0, dia memang masuk di babak yang kedua sekali. Jadi begitu half time, masuk babak kedua dia langsung masuk. Memang nggak mencetak gol, sudah dalam keadaan unggul 2-0, tapi pergerakan dia di kanan, ada satu shot on goal dengan biasa, gaya Robben ya, cutting inside ke dalam, lalu shoot dengan kaki kiri. Kemudian ada key pass juga yang hampir membuahkan gol, dan juga ada satu kartu kuning yang dikantongi oleh ya pemain yang juga konon katanya punya keturunan dari Depok ya. Nah, sangat menarik kalau ngelihat penampilan dari Milano Jonathans, di mana kontribusi dia juga akhirnya membuat Excelsior melompat ke posisi yang lebih baik lagi dibandingkan mother clubnya. Mother clubnya itu sendiri peringkat 13 yaitu Utrecht, sementara Excelsior ada di peringkat 10 atau 9 kalau nggak salah. Nanti kalian bisa ngeliat mungkin kalau gue share klasemen Eredivisie. Dan ini sekali lagi menjadi oase pelepas dahaga di tengah kekeringan pemain depan kita yang tentunya selama ini kita cari-cari. Memang udah ada Ole, tapi kan Ole sekarang lagi struggling dan kita nggak pernah tahu kondisi kebugarannya seperti apa saat nanti kita menjalani FIFA Series bulan Maret, tanggal 23 sampai 31 Maret. Nah, teman-teman semua, itu dari Milano Jonathans. Ya, pokoknya kelihatan dia sangat menikmati sekali, minute play-nya bagus. Tapi tidak demikian dengan beberapa pemain yang memilih untuk pulang kampung, atau lebih tepatnya merasakan ya serunya Ligue 1 ya, Liga 1 kita. Jadi desas-desus yang selama ini kita dengar, ada yang terbukti, ada yang enggak. Yang seperti gua katakan tadi mungkin belum terjadi karena beberapa pertimbangan, yaitu Ragnar Roratmangun yang memang di video sebelumnya kalau nggak salah sempat gue singgung, memang sempat ditawar oleh Persija ya, tapi kemudian pihak Dender membiarkan kedua belah pihak berbicara secara profesional, pelatih ke pelatih, agen ke agen. Namun entah mengapa kemudian tidak ada follow up dari Persija. Bisa jadi karena kondisi dari Ragnar yang masih mengalami cedera, jadi masih dalam pemulihan. Jadi kalaupun nanti ada yang beli, biasanya untuk proyeksi ke musim depan, karena kontraknya sudah confirm A1 itu habis bulan Juni tanggal 30. Jadi mungkin nunggu biar
bebas transfer dan kemudian sampai pemulihan cederanya selesai. Nah ini kita nggak tahu apakah benar Raka akan mengikuti jejak dari rekan tim nasional lainnya, kita nggak tahu. Yang pasti kita tunggu nanti bagaimana, karena udah bursa transfer BRI Super League udah selesai, udah nggak bisa ya kemarin tanggal 6 Juni di hari Jumat. Nah, beberapa sudah bergabung yang memang sudah lama santer kita dengar ya. Mauro Zelstra kita semua sudah tahu ya, merapat ke Persija Jakarta. Ini menarik ya kalau kita lihat gugusan pemain depan dari Persija ini sudah cukup banyak, termasuk juga salah satunya yang paling menjadi concern kita adalah Excel Runtukahu. Gue sangat besar harapan gue untuk melihat Excel bisa excellent ya, karena kita butuh pemain depan. Ya, tapi kita nggak tahu dengan adanya Mauro Zelstra dan pemain-pemain lainnya, apakah memang nanti akan memberikan vibes persaingan yang positif atau seperti apa. Mauro Zelstra sendiri juga kalau gue lihat skillnya biasa-biasa aja, tapi apakah mungkin dengan vibes yang baru, dengan sentuhan ataupun touch pelatih Mauro Souza, ini bisa akan lebih bagus lagi. Ya mudah-mudahan yang terbaik. Lalu kemudian juga ada Yasen Patinma, kita juga udah tahu, ini juga menarik ya. Nanti akan ada persaingan dengan Donitri di sisi kiri. Dan kemudian juga ada Ivar Jenner yang memang sudah dipastikan merapat ke Dewa United. Ini sangat, ya nggak tahu lah, kalian bisa menilai sendiri. Ada yang bukan setuju nggak setuju ya, tapi ada yang menyambut baik, ada yang khawatir karena ya naturalisasi kita sepertinya terdegradasi gitu loh. Apalagi dulu Ketua Umum PSSI Erick Thohir pernah mengatakan naturalisasi kali ini beda loh, karena tidak seperti dulu untuk mensiasati kuota pemain asing. Tapi sekarang kemudian dikatakan ya ini kan hak setiap orang gitu. Jadi ya begitulah intinya ya. Dan satu lagi ada yang agak cukup mengagetkan yaitu Sirus Margono yang merapat ke Persija Jakarta juga. Mengagetkan dalam arti kasakusuknya nggak ada. Memang dia udah habis kontraknya bersama Dukak Gini, klub dari Kosovo, tapi tidak ada kasakusuk dia akan ke Persija Jakarta. Kedua juga di Persija cukup dijejali, mereka sudah punya dua penjaga gawang yang bagus, termasuk juga Andre Tani. Dan kita nggak tahu nih seperti apa persaingannya. Dan akhirnya ya bukan satu persatu, bahkan satu persatu ini pemain-pemain naturalisasi yang tadinya kita look up karena main di Eropa, karena kita anggap bisa membawa transfer ilmu, kemudian juga mindset dan lain-lain, lama-lama merapat ke sini. Dan dalam beberapa diskusi ini, kalau pendapat gue ya teman-teman ya, tentu kalian pasti punya yang berbeda, silahkan, mau sama juga nggak apa-apa. Ya dulu kan kita menaturalisasi mereka itu karena kita anggap mereka punya sesuatu yang lebih dibawa dari Eropa. Ya Eropa dengan kita ya come on lah, liganya pasti bagusan sana lo, udah pasti kan. Tapi mereka ke sini juga ya kita nggak tahu. Makanya gue sangat menghargai, bukan nggak menghargai yang kesini ya, tapi dua kali menghargai kepada mereka-mereka yang bertahan di Eropa seperti Justin Hubner dan juga Nathan Choaon yang kita tahu tidak mudah. Mungkin gajinya nggak terlalu sebesar di sini, tapi mereka lebih melihat untuk jangka panjang karir mereka, bagaimanapun juga bermain di Liga Belanda dengan di Indonesia ya udah pasti bagusan di sana, itu no debat ya. Dari segi pola latihan, dari segi mindset, dari segi asupan, dari segi infrastruktur latihan dan lain-lain. Ya tapi it's okay ya, itulah dinamika sepak bola. Seperti bola itu nggak ada ujungnya, selalu bergulir, selalu menjadi bahan diskusi. Yang pasti kita nggak sabar semua untuk menanti ketatnya persaingan BRI Super League dan juga liga sih, final futsal AFC ya. Gue nggak tahu sekali lagi kalian nonton ini kapan. Semoga menang sebagai yang terbaik buat futsal yang saat ini dipimpin oleh saudara kita Michael Sianipar, dan yang pasti buat kalian tetap yang terbaik yaitu sehat, happy, dan jangan lupa sapalah mereka-mereka orang yang tersayang selagi masih ada. Terima kasih, happy weekend dan adios. Pas hujan.